wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas Kingdom Animalia untuk film Arthropoda, dan khusus kita akan membahas kelas Insecta. Seperti kita ketahui bahwa film Arthropoda ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kelas Crustacea, kemudian yang kedua kelas Myriapoda, kemudian yang ketiga kelas Arachnida, yang keempat adalah kelas Insecta. Nah, kali ini kita akan membahas kelas yang keempat, yaitu kelas Insecta. Untuk ketiga kelas yang lain sudah pernah kita bahas ya, jadi Anda bisa menyaksikan di video yang lain. Kelas Insecta kita pisahkan karena memang materinya cukup banyak ya yang perlu kita bahas, maka kita khususkan untuk video kali ini. Baik, kita mulai untuk pembahasan untuk kelas Insecta ini. Insecta meliputi berbagai jenis serangga ya, jadi anggota Insecta ini semuanya merupakan jenis serangga yang disebut dengan hexapoda. Dari kata hexa ini 6, poda itu kaki. Jadi Insecta ini beranggotakan hewan-hewan yang memiliki kaki yang berjumlah 6. Insecta ini merupakan kelas terbesar ya dalam film Arthropoda, jadi anggotanya paling banyak. Ini diperkirakan lebih dari 900.000 jenis ya, yang terbagi dalam 25 ordo. Nah, untuk kali ini nanti tentu kita tidak akan membahas seluruh ordo ya. Nanti akan kita bahas beberapa ordo yang dekat dengan keseharian kita. Nah, Insecta ini hidup di darat ya, juga di air tawar khususnya ini. Kita lihat dulu pertama ciri-ciri Insecta ya. Tubuh dapat dibedakan dengan jelas antara kepala, dada, dan perut. Jadi ini ada caput atau sepal ya, kemudian ada toraks dan ada abdomen. Itu dapat dibedakan dengan jelas. Berbeda dengan anggota dari Arthropoda yang lain, itu ada kombinasi antara kepala dan dada biasanya ya, yang kita sebut sebagai spalotoraks itu ya. Nah, kalau untuk yang Insecta ini jelas perbedaan antara posisi kepala, dada, dan perutnya. Kemudian pada kepala terdapat satu pasang mata faset ya, atau mata majemuk atau mata tunggal ocellus, dan satu pasang antena sebagai alat peraba dan mulut. Mulut serangga itu berkembang menjadi beberapa tipe ya, sesuai dengan makanannya, yaitu tipe mulut pengunyah, penghisap, tipe penghisap dan penjilat ya, jadi ada kombinasi antara penghisap dan penjilat, dan tipe penghisap dan penusuk. Itu tipe mulut ya, sesuai dengan makanannya. Pada mulut itu terdapat rahang belakang atau kita sebut mandibula, kemudian rahang depan, maksila, dan bibir atas ya, labrum, dan bibir bawah, labium. Nah, ini beberapa tipe mulut pada serangga ini. Yang A ini ya, yang A ini pengunyah ini, misalnya pada belalang ya, belalang, jangkrik itu tipe pengunyah mulutnya. Kemudian yang B ini tipe penghisap dan penjilat, ini misalnya lalat ya. Kemudian yang C ini penghisap dan penusuk, ini misalnya nyamuk. Kemudian yang D ini tipe penghisap, misalnya kupu-kupu ya, penghisap madu ini.
tipe pengisap. Nah, inilah beberapa jenis tipe mulut pada serangga ya, tergantung dari jenis makanannya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bagian dada terdiri atas 3 ruas, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Jadi dada insekta sendiri itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Pada setiap ruas torak tadi ya, itu terdapat sepasang kaki yang beruas. Jadi karena ada 3 ruas berarti nanti ada 6 kaki atau 3 pasang kaki. Umumnya mempunyai sayap ya, yang terletak pada segmen dada kedua atau mesotorak dan ketiga metatorak. Perut terdiri dari sekitar 11 ruas. Ya, ruas terakhir mengalami modifikasi menjadi namanya ovipositor yang berfungsi untuk meletakkan telur. Ya, telur. Pada segmen pertama terdapat alat pendengaran atau membran timpani. Segmen pertama dari perut ya, dari abdomen itu. Berikutnya alat pencernaan sudah sempurna ya, yang terdiri atas mulut, kerongkongan, ada tembolok, lambung, usus, dan anus. Ini sudah sempurna nih alat pencernaannya. Kemudian sistem sarafnya tangga tali yang terdiri atas ganglion-ganglion di setiap ruas ya, setiap ruas ada ganglion atau simpul-simpul saraf ya di masing-masing ruas tubuh insekta ini. Alat pernapasan berupa trachea yang bercabang-cabang ke seluruh bagian tubuh. Trachea bermuara pada spirakel atau ostium ya, yang ada di kanan kiri dari perut ya, atau abdomen. Sistem peredaran darah terbuka, yaitu jantung memiliki aorta tetapi tidak memiliki pembuluh kapiler dan pembuluh vena. Jadi peredaran darahnya itu tidak mengalir melalui pembuluh, makanya disebut sebagai peredaran darah terbuka. Reproduksi secara seksual, alat kelaminnya terpisah, yaitu jantan dan betina itu sudah terpisah dengan pembuahan internal. Selanjutnya selama pertumbuhan itu serangga mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan nama metamorfosis. Nah, metamorfosis ini ada 2 macam ya, ada metamorfosis sempurna yang meliputi urutan dari telur, larva, pupa, imago atau hewan dewasa. Ini urutan perubahan bentuk untuk metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu terjadi pada ordo-ordo misalnya Lepidoptera, nah, kupu-kupu nih ya, Coleoptera ini keluarga kumbang, kemudian Diptera dan Hymenoptera. Ini lalat ya. Nah, nanti akan kita lihat ini ordo-ordo ini anggotanya apa saja nanti di bagian selanjutnya. Kemudian yang kedua, metamorfosis yang tidak sempurna. Ini meliputi telur, nimfa, dan imago. Jadi untuk yang tidak sempurna ini tidak melewati fase pupa ya, tidak ada, atau kepompong. Pupa itu sama dengan kepompong. Jadi hanya telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Ini terjadi pada ordo-ordo Orthoptera, Hemiptera, dan Homoptera. Nah, nanti contoh-contoh ini akan kita lihat di pembahasan selanjutnya. Contoh-contoh hewan dari ordo-ordo tersebut. Nah, ini gambaran tentang metamorfosis yang sempurna ya. Misalnya ini kupu-kupu ya dari ordo Lepidoptera. Ini hewan dewasa bertelur, kemudian nanti telurnya menjadi larva atau ulat. Ulat jadi itu larva dari kupu-kupu. Jadi ulat itu bukan organisme sendiri ya. Jadi itu adalah merupakan fase dari perubahan kupu-kupu ya, atau ulat itu. Kemudian
ulat itu nanti akan menjadi kepompong atau pupa ya. Kemudian pupa ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Nah ini metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu atau juga terjadi pada lalat ya, pada nyamuk itu juga mengalami metamorfosis yang sempurna. Kemudian yang berikut ini yang metamorfosis tidak sempurna. Ini dari telur ya, ini hewan dewasa, misalnya pada belalang ya. Ini telur, kemudian telurnya menjadi nimfa. Nimfa itu hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa. Hanya biasanya belum memiliki sayap ya, tapi bentuknya sudah mirip hewan yang dewasa. Nah nanti nimfa ini akan menjadi hewan yang dewasa. Jadi tidak mengalami fase pupa seperti halnya pada metamorfosis yang sempurna. Selanjutnya kita bahas sekarang klasifikasi ya. Nah kelompok insekta itu dibagi menjadi dua subkelas berdasarkan ada tidaknya sayap, yaitu yang pertama subkelas Apterygota dan subkelas Pterygota. Kita lihat satu persatu. Yang pertama subkelas Apterygota. Ini subkelas ini itu anggotanya tidak memiliki sayap ya semuanya. Jadi A itu tidak, Pterygota itu sayap. Jadi ini keluarga insekta yang tidak memiliki sayap. Nah ini ada 3 ordo. Yang pertama ordo Protura. Ini memiliki tubuh yang sangat kecil, panjangnya sekitar 1,5 mm. Hidup di darat, tidak bersayap, tidak mempunyai mata, tanpa antena, tipe mulut mengisap, kaki pendek. Hewan ini hidup di sampah yang membusuk, di bawah kulit batang atau di bawah kulit batang yang membusuk. Ini contohnya Acerentulus. Nah ini untuk Protura ini berperan dalam proses pembusukan sampah-sampah ya, jadi sangat membantu pembusukan sampah. Yang kedua ini ordo Tisanura, ini memiliki tubuh kecil, panjang sekitar 30 mm, hidup di darat, tidak bersayap, antena panjang, kaki 2-3 ruas, bagian belakang abdomen terdapat 3 alat tambahan panjang ya. Nah hewan ini merupakan pemakan selulose pada kertas. Ini contohnya Lepisma saccharina, kutu buku. Nah, jadi kutu buku yang kita kenal itu ya. Untuk buku-buku yang lama yang tidak pernah dipakai, tidak pernah dibuka itu sering ada kutu buku. Nah itu dari ordo Tisanura ini, dari subkelas Apterygota. Kemudian ordo yang terakhir yaitu ordo Collembola ini, tubuh kecil, panjang 2-5 cm, tidak bersayap, antena sedang, terdiri dari 4 ruas, kaki terdiri atas 1 ruas. Pada bagian abdomen terdapat alat tambahan untuk meloncat atau namanya ini furcula ya. Tipe mulutnya mengunyah, mata majemuk, tidak mengalami metamorfosis. Hewan ini hidup di bawah dedaunan, lumut, kulit kayu dan batu. Ini contohnya ekor loncat dan kutu kebun. Jadi semacam kutu ya pada tumbuhan ini, ordo Collembola ini. Nah, itulah subkelas Apterygota yang semuanya tidak memiliki sayap. Kita lanjutkan subkelas yang kedua yaitu subkelas Pterygota. Nah subkelas ini memiliki sayap ya, semuanya anggota memiliki sayap. Nah subkelas Pterygota dibagi menjadi beberapa ordo berdasarkan sayap dan mulutnya. Jadi perbedaan ordo satu dengan yang lain itu terutama dilihat dari sayap dan mulutnya. Nah ini beberapa ordo yang kita bahas ya, tidak semua, ada beberapa aja yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ini ada ordo Orthoptera. Ini memiliki 2 pasang sayap lurus, sayap depan tebal. Kemudian tipe mulut penggigit, mengalami metamorfosis tidak sempurna.
misalnya kecoa, belalang, dan cangkrik. Kemudian yang kedua ordo Isoptera, ini semua sayapnya sama, tipe mulut penggigit, metamorfosis tidak sempurna, misalnya rayap, laron ya. Kemudian yang ketiga Hemiptera, mempunyai dua pasang sayap, sayap depan tebal, sayap belakang tipis, metamorfosis tidak sempurna, tipe mulut penusuk dan penghisap, contohnya walang sangit atau kutub busuk. Ordo yang keempat yaitu ordo Homoptera, memiliki dua pasang sayap, sayap depan lebih keras dibanding sayap belakang, tipe mulut penusuk dan penghisap, metamorfosis tidak sempurna, contohnya kutu daun dan kutu kepala. Yang nomor 5 ordo Odonata, memiliki dua pasang sayap, tidak dilipat ya, sayap depan dan belakang hampir sama, tipe mulut pengunyah dan penggigit, metamorfosis tidak sempurna, contohnya capung. Kemudian yang keenam ordo Coleoptera, yang memiliki dua pasang sayap, depan tebal seperti perisai, sayap belakang tipis, tipe mulut penggigit, metamorfosis sempurna, contohnya kepik air atau kumbang-kumbang ya. Kebanyakan kumbang itu masuk ke ordo Coleoptera nih, misalnya kumbang kelapa ya, kumbang itu yang pemakan pucuk pohon kelapa itu masuk Coleoptera, atau kumbang-kumbang yang lain itu masuk ordo Coleoptera. Kemudian yang ke-7 ordo Lepidoptera, yang memiliki dua pasang sayap yang bersisik warna-warni, tipe mulut penghisap, metamorfosis sempurna, misalnya kupu-kupu nih ya, contoh Lepidoptera ini. Yang 8 ordo Diptera, memiliki satu pasang sayap tipis, tipe mulut penusuk dan penjilat, kemudian metamorfosisnya sempurna, contohnya nyamuk dan lalat rumah. Jadi nyamuk segala jenis nyamuk, kemudian lalat juga segala jenis lalat itu masuk ordo Diptera. Jadi nyamuk dan lalat itu masih satu keluarga di ordo Diptera. Selanjutnya ordo Hymenoptera, yang memiliki dua pasang sayap yang berupa serabut tipis, tipe mulut penggigit, metamorfosis sempurna, contohnya ini lebah, madu, dan semut. Ini Hymenoptera. Ini semut-semut, tentu semut yang tidak semua semut ya, semut yang bersayap ya, karena kebanyakan semut tidak bersayap. Kemudian nomor 10 yang terakhir nih, ordo Siponoptera, tidak memiliki sayap, tubuhnya pipih lateral, berkaki pendek dan kuat untuk melompat, bermata tunggal, tipe mulut menusuk dan menghisap, metamorfosis sempurna. Misalnya contohnya adalah kutu anjing, kutu kucing, dan kutu tikus. Ini jadi anggota kutu-kutu itu masuk ke ordo Siponoptera ini. Ya, itulah beberapa ordo yang kita bahas ya, yang dekat dengan kehidupan kita. Tentu masih beberapa ordo yang lain ya. Ini, cukup banyak ordo yang dimiliki untuk subkelas Pteridocota ini. Nah, ini beberapa gambar ya, contoh hewan-hewan yang ordo tadi ini. Nah, ini. Selanjutnya kita bahas sekarang yaitu peranan ya, peranan kelas insekta. Nah, peranannya ada dua, peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Kita lihat yang pertama nih, peranan yang menguntungkan. Yang pertama ini menghasilkan sesuatu yang berguna, misalnya lebah madu menghasilkan madu, kemudian kokon ulat sutra menghasilkan serat sutra ya, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Peranan yang menguntungkan yang kedua yaitu membantu proses penyerbukan atau polinasi tanaman. Misalnya kupu-kupu, lebah itu sangat membantu tanaman dalam proses pembuahan atau penyerbukan ya, atau membantu proses penyerbukan. Kemudian peranan yang berikutnya adalah sebagai musuh alami hama tanaman. Contohnya ini kepik yang memakan kutu daun. Ini sangat bermanfaat ya.
sangat bermanfaat. Kemudian yang lain adalah membantu proses degradasi sampah organik. Ini di subkelas Apterygota tadi banyak ya anggota yang membantu proses degradasi sampah organik ya, memakan sisa daun dan sebagainya. Juga kumbang kotoran misalnya itu membantu degradasi sampah organik yang berupa kotoran ternak. Itu sangat penting sekali dalam proses degradasi sampah organik. Berikutnya kita lihat peranan yang merugikan. Jadi selain peranan yang menguntungkan, ternyata ada juga anggota insekta yang merugikan bagi kehidupan manusia. Yang pertama misalnya sebagai vektor atau agen penular berbagai penyakit, misalnya nyamuk Anopheles ya, itu nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Culex, lalat sese, lalat tabanus, dan lalat rumah. Nyamuk Anopheles ini untuk malaria ya, nyamuk Aedes ini demam berdarah, jadi sebagai agen penular ya, dan sebagainya. Yang kedua yang merugikan adalah merusak tanaman budidaya. Jadi saya kira ini banyak ya, khususnya ulat atau larva dari kupu-kupu Ordo Lepidoptera itu makan dedaunan ya. Padahal dia tentu merusak tanaman. Contoh yang lain misalnya kumbang kelapa ini memakan bagian pucuk pohon kelapa. Ini bagian Ordo Coleoptera dari kumbang kelapa ini juga merusak tanaman, jadi merugikan. Orang sangit menghisap cairan biji padi pada yang masih muda, ini juga tentu merusak tanaman. Nah, itu beberapa contoh keluarga insekta yang merugikan bagi kita. Baik, saya kira itu pembahasan kita kali ini tentang kelas insekta ya, melengkapi video sebelumnya yang sudah membahas 3 kelas yang lain dari filum Arthropoda. Semoga jelas ya apa yang sudah saya sampaikan ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe, tapi yang belum silahkan subscribe untuk melihat video-video yang lain. Kita berjumpa kembali untuk video yang lain ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.